Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting untukmu. Teruntuk untuk kamu yang lagi dekat dengan seseorang, mungkin juga kamu yang lagi berpacaran. Saya coba berbagi tentang 8 tipe chat yang bisa jadi bukti kalau dia sedang berbohong padamu. Jadi ada orang-orang tertentu yang dekat dengan kamunya. Dia datang, dia dekat sama kamu dengan ketulusan. Tapi ada juga orang tertentu yang datang modus dengan kebohongan dan kepura-puraan. Nah, untuk itu diperlukan ketajaman dalam menilai, sehingga kita bisa mengenal seseorang. Oke? Dan saya berharap sekali lagi ini dapat membantumu untuk peka dan tajam menilai. So, berikut tipe chat yang bisa jadi bukti kalau dia sedang berbohong padamu. Nah, yang pertama, chat yang terlalu panjang dan bertele-tele. Jadi, kalau kamu lihat chatnya dia, ya, kalau kamu tanya atau kalau kamu minta penjelasan dari dia dengan siapa, dekat dengan siapa selain dengan kamu, atau siapa itu orang yang tadi sama dia, maka lihatlah chatnya. Seringkali chatnya terlalu panjang dan bertele-tele. Padahal kan kamu sedang tanya itu siapa? Kenapa kamu sama dia? Kamu tadi chattingan dengan siapa? Masa hanya nanya itu aja, tinggal sebutkan nama, tapi dia bertele-tele, terlalu panjang chattingnya, terlalu panjang chatnya ke kamu. Nah, itu yang dia lakukan untuk menutupi. Dan itu taktik yang biasa digunakan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk kamu tahu dia berbohong apa tidak, lama sekali membalas chatmu. Nah, ini juga salah satu taktik yang digunakan untuk tidak ketahuan kebohongan dia, dengan cara ya lambat dia balas. Karena kan kalau cepat-cepat dibalas bisa kebaca, tapi kalau lambat kan agak repot. Jadi dari situ kamu bisa tahu orang ini orang jujur, orang terbuka, atau dia berbohong padamu. Kelihatan dari chatnya yang lama sekali membalasmu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengulang informasi yang sama berkali-kali. Jadi kamu tanya, kamu dengan siapa tadi aku ada lihat? Terus aku dengar dari orang bla 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 bla. Terus aku dengar juga percakapanmu di telepon. Siapa itu orang? Kalau pacarmu ini atau orang dekat yang ke kamu ini adalah cowok, kamu tanya, siapa itu cewek? Di mana kenal? Udah berapa lama kenal? Nah, dia untuk menjawab itu mengulang-ulang informasi. Oh ini anu, gak langsung to the point. Nah, biasanya memang orang kalau berbohong kayak gitu, mengulang-ulang informasi untuk coba meyakinkanmu, untuk coba mengalihkan ya arti daripada pertanyaan tersebut. Terlalu bertele-tele, diulang-ulang. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah dia mengetik begitu lama. Kamu begitu tanya, langsung kamu kirim. Dia sampai 10 menit masih coba ngetik-ngetik.
Dia sementara mungkin berpikir sambil ngetik, apa ya alasanku ya, gimana ya, apa alasan. Dari situ kau bisa nilai kebohongan yang sedang dia lakukan. Kalau dia nggak bohong, ngapain dia mengetik begitu lama? Ya, apalagi seorang cewek biasanya kan ngetiknya cepat. Jadi kalau contoh yang dicurigai adalah ceweknya, ya cewek biasanya kan cepat ngetik. Ataupun cowok, kalau yang cowoknya dicurigain, cowok pun cepatnya ngetik. Tapi kalau hanya bertanya siapa itu orang, udah berapa lama kenal, masa ngetik itu lama sekali, padahal tinggal namanya, kenal berapa lama. Nah, itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk supaya kamu jangan nanya-nanya lagi. Untuk dia bisa berpikir sambil mengetik. Kira-kira alasan apa? Oh ini alasannya, oh ini alasannya, ini alasannya. Itulah alasan yang membuat mengapa dia begitu lama menjawab pertanyaanmu itu. Karena dia sedang berbohong sama kamu. Coba cari-cari alasan untuk membohongi kamunya. Itu yang keempat. Nah, sedangkan yang kelima adalah tanda kalau dia sedang berbohong padamu dari chatnya. Maka yang kelima adalah dia tidak menjawab pertanyaanmu. Saya pernah ada di titik ini. Jadi waktu saya dekat dengan seorang cewek ini, kita belum pacaran. Zaman-zaman 10 tahun yang lalu lah. Nah, waktu saya kenal dengan seorang cewek, dan saya lihat dia gampang sekali berteman dengan teman-temannya di kantornya, teman cowok. Terus saya tanya, siapa itu orang? Kenapa hampir tiap pulang kerja dia ngantarin kamu pulang? Siapa itu orang? Nah, dia tidak menjawab pertanyaan. Dia cuma bilang teman. Nah, itu kan gak menjawab pertanyaan yang kita berikan. Siapa itu orang harusnya jelas informasinya. Nah, tapi itu seringkali jadi alasan untuk menutupi kebohongannya. Ya, itu yang kelima. Sedangkan yang keenam, tipe chat yang bisa jadi bukti kalau dia sedang berbohong padamu adalah dia membuat kamu merasa bersalah. Ya, entah dia jadi marah-marah ke kamu. Kamu tuh ya suka nuduh yang tidak-tidak. Pikiranmu itu pikiran jahat. Kamu itu begini ya. Jadi kita tadi cuma tanya siapa itu orang, kita jadi kayak bersalah. Waduh, aku salah ini. Udah nuduh-nuduh dia, udah kayak gini. Padahal yang kamu tanya itu adalah hal yang wajar aja sebenarnya. Tapi dia cerdas. Dia coba membuat kamu merasa bersalah. Itu salah satu tanda bahwa dia berbohong. Itu yang ke-6. Yang ke-7, dia marah-marah gak jelas. Marah-marah gak jelas. Padahal awalnya kalian baik-baik aja. Awalnya tidak ada kesalahpahaman. Baik-baik aja. Tiba-tiba dia marah gak jelas waktu kamu tanya siapa itu orang. Dan dari situ ketahuan dia sedang berbohong atau tidak. Dan yang terakhir, chat yang bisa jadi bukti kalau dia sedang berbohong padamu adalah dia menuduh, memfitnahmu, bahkan mencari kambing hitam. Artinya dia bilang, kamu itu ya tukang
berprasangka buruk. Bisa jadi kan itu siapa? Itu siapa? Bisa jadi itu teman. Bisa jadi itu hanya teman kerja. Dia coba menuduh, memfitnah kamunya dengan berkata kamu itu ya selalu berpikir demikian, berpikir negatif. Jadi kamu kayak jadi merasa bersalah. Itu seringkali digunakan untuk mengelabui kamu bahwa dia sedang berbohong. Nah, saya berharap ini membantumu untuk peka dan tajam menilai seseorang yang berbohong padamu. Oke? God bless you.